أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر به القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan yang diberikan kepada kita semuanya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat dan juga para pengikutnya. Di kesempatan yang penuh berkah ini insyaallah di hari Jumat Sayyidul Ayyam, di kehidupan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, dan juga selain kenikmatan kehidupan, Allah Subhanahu wa taala juga memberikan kita keimanan, kemudian memberikan sebuah ruang, memberikan sebuah kesempatan kita untuk mencintai Al-Qur'an dan fastabiqul khairat dengannya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat dan juga para pengikutnya. Baik, untuk saudara semuanya yang kami hormati dan kami doakan semoga senantiasa rahmat Allah kepada panjenengan semuanya. Kemudian para peserta didik yang saat ini bersama di ruang Google Meet ini yang kami banggakan dan kami cintai, semoga senantiasa dimudahkan dalam segala urusannya dan dimudahkan dalam menggapai cita-citanya. Di kesempatan kali ini pula kita mencoba untuk menguatkan kembali hubungan kita dengan Al-Quran. Istiqomah menghafal atau kontinuitas menghafal di masa pandemi, seperti itu. Teman-teman semuanya, di kondisi saat ini memang kondisi yang berbeda dengan keadaan biasanya, ya, yang mana kalau kita di kondisi biasa kita bisa bertatap muka, bertemu dengan asatidz kita, bertemu dengan guru kita, ya kan, dan bisa lebih menikmati apa yang namanya majelis Quran, halaqah Quran, ya kan. Ketika kita tidak semangat, maka bisa mudah dipaksa oleh lingkungan kita, teman-teman kita, guru kita untuk lebih semangat. Nah, di kesempatan kali ini memang kondisinya berbeda. Banyak di antara kaum muslimin ataupun pelajar, ya, yang notabene sekolahnya tidak mondok, yang pelaksanaan pembelajaran secara online atau daring. Nah, di kesempatan kali ini coba kita perhatikan di antara dalam dunia menghafal, dunia berkholwat dengan Quran, ya kan, berduaan dengan Al-Quran. Nah, baik, yang pertama bahwa ketika kita itu bersama dengan Al-Quran, baik itu mulai membacanya, bagus bacaannya, menghafalnya, memahaminya, dan berusaha mengamalkannya, yang pertama kita harus memiliki sebuah dasar keyakinan. Kalau kita perhatikan ketika Al-Quran itu turun, ya, Al-Quran itu turun, dan ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu pertama, ketika beliau setelah bertahanus menyendiri, ya, menyendiri karena memikirkan umat, ya kan. Kalau kita kadang-kadang menyendiri karena pengen biar gak diganggu orang, ya kan. Kenapa? Karena sedang menikmati sesuatu, apapun itu, ya kan. Nah, bagi kita ketika kondisi seperti itu, kemudian Allah Subhanahu wa taala membuka Al-Quran sebagai sebuah pedoman hidup, sebagai penghibur beliau, sebagai jalan yang ditempuh untuk memperbaiki umat ini. Nah, tentunya kita sebagai orang beriman, ketika berinteraksi dengan Al-Quran, hal-hal tersebut paling tidak muncul dalam benak kita. Sebuah keyakinan bahwa Al-Quran itu adalah sebuah kebenaran. Al-Quran itu adalah sebuah sumber kebaikan, baik diri kita maupun orang lain. Nabi SAW menerima hal tersebut
Nabi dengan mudahnya menerima Al-Quran, bisa menyesuaikan dirinya secara cepat. Ternyata tidak. Nabi Muhammad SAW itu ketika awal-awal memberi wahyu mengalami sebuah guncangan yang luar biasa. Ketika didekap oleh malaikat Jibril sampai 3 kali, yang bisa sangat kuat, sampai pulang pun minta diselimuti oleh istrinya tercinta, yaitu Khadijah. Saking takutnya. Tapi karena memang Nabi Muhammad SAW melihatnya sendiri, bertemu dengan malaikat Jibril, berarti ibaratnya kalau di antara disebut hoax atau fakta, maka itu adalah sebuah fakta, karena Nabi SAW menemuinya secara langsung. Maka ini jadi sebuah keyakinan beliau. Ini keyakinan beliau. Yakin dalam hati yang kuat. Begitu juga ketika istrinya Khadijah, ya, radhiyallahu anha, mendengar apa yang disampaikan Nabi Muhammad SAW, karena memang Nabi Muhammad SAW itu telah memiliki sebuah ciri Al-Amin, ya, julukannya Al-Amin kala itu, orang yang dipercaya dan memang tidak suka berbohong dan tidak berbohong. Kata sebuah hadis, shadiqul masduq, orang yang jujur dan dibenarkan, orang yang benar dan dibenarkan. Dan itu orang-orang yang mengenal Nabi SAW dekat itu mempercayainya bahwa apa yang disampaikan oleh beliau adalah benar. Maka kemudian istrinya pun juga mengimani Al-Quran, mau bersinggungan dengan Al-Quran, mau berinteraksi dengan Al-Quran. Maka kemudian Khadijah itu adalah wanita kaya yang kemudian mendermakan kekayaannya untuk mendukung dakwah Nabi Muhammad SAW. Karena tadi ada kepercayaan yang kuat. Juga kemudian Ali, Abu Bakar, ya kan? Kemudian sahabat-sahabat yang lain. Dan orang-orang sekitar Nabi Muhammad SAW yang kala itu telah menerima keimanan pada Al-Quran, itu memiliki sebuah keyakinan yang kuat. Maka efek imbasnya adalah apa? Ketika mendapatkan gangguan, intimidasi, godaan, ya mungkin ancaman pembunuhan, celaan, diusir dari tempatnya, maka terus bertahan dengan Al-Quran. Karena meyakini dzalikal kitabu la raiba fih, di dalam Al-Quran itu adalah Al-Quran yang la raiba fih, tidak ada keraguan di dalamnya. Hudalil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, keyakinan ini menancap dalam diri sahabat, sehingga apapun kondisinya terus bertahan dengan Al-Quran. Nah, teman-teman semuanya, bagaimana dengan kita? Secara kita ini hidup di wilayah sebuah negara, berada di komunitas yang mungkin mendukung kita untuk semakin kuat bersama dengan Al-Quran. Semakin kuat dengan Al-Quran, ya. Dzalika raiba fi. Kita itu dalam kondisi tidak ada intimidasi, tidak ada ancaman, malah didukung. Nah, sana loh. Wis kono lah. Saat senang mulai Arab masuk Quran. Sebanyak-banyak, malah didukung, semakin banyak hafalkan, semakin banyak. Baca sebanyak-banyaknya, ya. Sebanyak-banyaknya. Nah, inilah sebuah kondisi yang kita itu sebenarnya dalam kondisi yang terbaik. Tetapi godaan kita bukan itu. Godaan kita bukan itu sekarang. Kadang godaan kita adalah, kata Nabi SAW, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihah wal faragh. Nabi SAW bersabda, manusia itu dua nikmat, maghbunun fihima katsirun minan nas, banyak orang yang terlalaikan, ya, dengan dua nikmat tersebut, yaitu nikmat sehat dan nikmat sempat. Nikmat fasilitas, ya kalau fasilitas masuk kesempatan, ya, baik waktu, kemudian tempat, alat, ya, itu sebuah kesempatan yang memanfaatkan. Kalau sehat terkait tubuh kita. Nah, ujian kita hal-hal yang mungkin menyenangkan seperti itu. Jadi korelasinya apa? Korelasinya adalah ketika Nabi dan sahabat-sahabatnya bertahan dengan Al-Quran, ya, mencintai Al-Quran, berinteraksi di dalamnya, menghafalkannya, mempelajarinya, mengamalkannya, ujiannya adalah intimidasi dan sebagainya dan lain-lain, ya, yang tidak menyenangkan. Sedangkan kita untuk bertahan terus dalam keyakinan kita bahwa Al-Quran ini adalah suatu hal yang memang harus sering saja
ditemani, harus sering digali, harus sering dibaca, dihafal dan sebagainya, godaan kita adalah, ancaman kita adalah hal-hal yang melenakan. Nah, maka untuk selamat, untuk terus bertahan, tidak lain tidak bukan adalah ketika keyakinan kita itu kuat terhadap Al-Quran. Ikatan kita dengan Al-Quran itu kuat.